terus pakannya biasanya pakan kenceng. Untuk awal-awal, step awal itu biasanya dikasih di jor pakan kenceng. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Masih belum lupa kan, saya Naif Permana di channel yang sama di YNP Bud Official. But yes, apa kabar semuanya, Kicau Mania, Lopet Mania, seluruh Nusantara. Mungkin kalian adalah pendukung channel saya, pendukung hobi saya, dan selalu mensupport langkah-langkah saya di dunia hobi, dan itu semuanya saya sudah sampai saat ini pun itu berkat dukungan kalian semua, sahabat Lopet Mania atau Kicau Mania seluruh Nusantara. Nah, tapi dimohonkan untuk selalu subscribe, share konten saya, juga like dan di komen yang bagus-bagus. Nah, sebelumnya ke pembahasan ini, tadi saya sekarang sekitar tanggal 13 November Sabtu 2021. Pagi tadi itu saya di WhatsApp saya bikin question atau pertanyaan. Ayo, siapa yang belum memahami tentang perawatan lovebird gitu. Chat saya dan WA ke saya, yang paling banyak belum dipahami, nanti kita angkat lagi ke konten. Dan akhirnya tadi banyak yang belum memahami tentang betina gacor untulan gitu. Betina gacor untulan itu yang paling banyak dipertanyakan. Dari pagi tadi sekitar setengah 6 pagi lah saya bikin SW di WhatsApp saya gitu. Tapi ternyata banyak sekali tuh yang WhatsApp, ada Om jantan tolong dibahas dong, terus balibu banyak ya kan. Tapi yang paling banyak itu tentang betina gacor untulan gitu. Tentang betina gacor untulan itu paling banyak yang dipertanyakan, dan itu banyak yang belum memahami gitu. Nah, di sini saya akan bahas tentang betina gacor untulan. Tapi sebelum kita ke pembahasan itu, saya mau bilang bahwa main burung itu tidak ada yang jago. Saya selalu katakan di beberapa konten saya sebelum ini gitu, sebelumnya saya selalu katakan di burung itu, di lopet itu khususnya nggak ada yang jago gitu. Terkadang kita bisa di burung ini di warna yang sama, di paruh yang sama, di kelamin yang sama, bisa di burung ini sukses, bisa menjadikan si burung ini tuh prestasi di gantangan. Nah, ganti lopet lagi tuh kita belajar lagi. Makanya saya katakan di sini gak ada yang jago di burung gitu. Tapi ketika orang itu ngulik, ketika orang itu benar-benar merawat dengan benar-benar gitu, mungkin akan menemukan pengalaman baru di burung yang baru gitu ya kan. Jadi gak ada yang jago, gak ada master-masteran di sini di channel saya, khususnya saya pribadi pun tetap sama masih belajar gitu. Saya katakan saya bisa di burung yang ini, belum tentu bisa di burung yang lain. Tetap kita harus belajar lagi, memahami lagi burung yang baru. Saya katakan lagi di sini, selalu ciptakan sugesti bisa di otak kita sebelum kita merawat burung apapun ini, khususnya untuk burung apapun, selalu menciptakan sugesti bisa di otak kita. Sebelum kita merawatnya, ciptakan dulu sugesti bisa. Di sini gak ada yang jago, saya pun tetap sama masih belajar. Nah gitu, masih belajar. Ya kok agak serius ya ngobrolnya gitu ya. Kok agak serius ya ngobrolnya, agak jangan tegang lah kan. Saya mah orangnya humoris, dan saya mah ya kayak gini lah.
Pokoknya langsung kita ke pembahasan betina untulan, betina gacor. Itu yang dinamakan untulan adalah untulan ini. Untulan ini saya bahas lagi. Untulan ini bisa memakai betina lagi. Betina dan betina atau betina sama jantan itu bisa dikatakan untulan. Beda lagi sama pasangan. Pasangan itu jantan sama betina, tapi mau dikawin. Beda lagi. Untuk untulan bisa sama jantan, tapi nggak dikawin. Beda lagi sama pasangan. Tapi untulan itu bisa jantan ek jantan, bisa betina ek betina. Itu bisa dikatakan untulan. Gitu. Intinya kalau sama pasangan itu beda. Beda, istilahnya beda gitu. Nah, bisa jantan sama jantan itu dikatakan untulan. Nguntul gitu. Nah, di sini khususnya untuk burung betina gacor, kita pilihkan dulu atau carikan dulu bahan untuk gacor. Karena segimanapun kita ngulik tentang bahan yang mau kita setting atau mau kita rawat, harus disesuaikan dengan bahan yang sesuai apa yang kita inginkan. Misalkan nih, kita punyanya bahan gacor. Ya kan? Kita pengennya punya burung prestasian atau burung jalan yang fighter. Gitu kan? Jadi frekuensinya itu sangat berbeda. Harus disamakan dengan frekuensi yang awalnya si bahan itu bahan untuk apa. Kalau kita punya bahan yang gacor, ya kita dibikin buat gacor gitu. Gitu. Saya dulu juga sama kayak gitu. Saya pengen punya yang gacor nih, tapi bahannya semua fighter. Udah saya untul-untulin tetap aja fighter. Di sangkar bulat atau sangkar kotak itu saya satuin sama untulannya, kasih untulan tetap dia tempur. Ini karakternya bener-bener fighter. Tapi saya maunya pengen punya lovebird yang gacor di gantangan. Gitu. Gacor, ngerti kan gacor itu kayak gimana? Gitu. Itu frekuensinya sangat berbeda. Nah, kita harus sesuaikan sesuai frekuensi yang kita mau. Kalau kita punya betina gacor sesuai pembahasan kita ini, kita harus punya bahannya dulu untuk bahan gacor. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kalau yang sudah punya bahan gacornya untuk betina, itu dibiasakan burung wajib embun. Setiap pagi wajib mandi malam, kan? Nah, terus pakannya biasanya pakan kenceng. Untuk awal-awal, step awal itu biasanya dikasih dijor pakan kenceng. Gitu. Sama untulannya dua-duanya gitu. Nah, setelah nanti kalau udah pakan, itu jemurnya itu gak lama. Paling lama tuh setengah jam aja. Setengah jam untuk betina bahan gacor. Nah, perawatannya embun, mandi pagi, dia mandi sendiri. Biasanya kalau saya punya betina gacor, saya di pagi hari itu kasih cepuk semuanya sambil dijemur, sambil dimandikan, dia mandi sendiri. Kalau nggak mau mandi, saya nggak pernah mandiin semprot. Biarkan dia mandi sendiri, dicepuk. Tapi rata-rata sih untuk burung untulan yang betina, bahan gacor ini mau mandi dicepuk gitu. Nah, untuk malamnya itu dimandiin lagi setiap malam. Sekitar jam 8 lah, jam 8 malam itu dimandiin, tapi nggak terlalu basah atau terlalu lepek mandinya. Hanya cuman beberapa kali semprot aja ya, 5 kali semprotan. Nah, paginya itu diembun lagi dan begitu seterusnya, rutin. Yang penting rutin seperti itu. Terus pakannya kasih pakan gacor, EF-nya tuh saya kasih jagung 3 hari sekali. Ini untuk awal-awal gitu. Nah, setelah menerapkan perawatan yang seperti itu rutin setiap hari sampai 2 minggu. Sampai 2 minggu itu saya tes di tank atau ditenggangin dia mau gacor gak. Nah, kalau untuk masalah penjemuran, itu dijejer semuanya tanpa sekat, tanpa kerodong. Tanpa sekat kerodong gitu, maksudnya tanpa sekat itu semuanya dijejer. Dan harian pun biasanya saya koloni sangkar bulat. Koloni sangkar bulat itu lebih cepat. Jadi kita fokuskan untuk betina gacor ini, bahan gacor ini kalau kita mau mencetak gacor, betina gacor untulan, itu kita fokus menghilangkan emosinya. Tapi birahi ditinggikan. Nah,
Fungsinya untuk apa? Disangkar bulat, dirimbunkan dengan burung yang lainnya tanpa sekat, itu diablak. Itu setiap hari, setiap malam dirimbunkan. Itu dengan seperti itu lebih cepat gacor dan menghilangkan keponya. Kalau bahasa sekarang kan kepo gitu. Kepo atau mengurangi emosinya. Biasanya cepat gacor. Biar dia cepat PW gitu. Seperti itu. Nah, untuk jemur dan pakan itu harus kasih kenceng. Untuk pakannya dan jemurnya kurangi jemur paling setengah jam lah. Itu jangan terlalu nembak mataharinya ke burung. Biasanya asal anget aja. Seperti itu pembahasannya. Tapi harus disesuaikan dengan bahannya. Saya ulangi. 1, mandi pagi, biarkan dia mandi pagi sendiri. Embun ya kan, embun dulu, mandi pagi, jemur setengah jam, itu mandi dicepuk sambil jemur. Ya kan, jemur sambil dimandiin, dicepuk mandi sendiri gitu. Nah, terus malamnya dimandiin jangan terlalu lepek, itu sekitar jam 8 malam aja. Nah, terus untuk hariannya itu disangkar bulat sama untulannya gitu. Kalau biasa saya disangkar bulat itu dirembunkan semuanya harian, siang sampai malam gitu. Nah, terus seperti itu dirimbunkan di koloni kandang bulat ya kan, biar dia cepat PW, ngilangin emosinya gitu. Nah, itu jagung tuh dikasih jagung 3 hari sekali gitu. Nah, nanti setelah kita menerapkan perawatan atau yang saya terapkan ini, yang kita sama nih seperti ini untuk bahan betina gacor untulan, setelah 2 minggu kita teng-teng, dia mau PW gak, dia mau bongkar gacornya. Kalau udah kelihatan gacor bongkar, itu langsung gas ke gantangan, silakan dicoba gitu. Dan biasanya kalau misalkan bahannya bagus, lagi dirembunin gitu, lagi di koloni sangkar bulat itu, biasanya burung gacor. Itu bahan yang bagus gitu. Nah, seperti itu. Oke, pembahasan kali ini tidak panjang, yang penting bisa dipahami dengan teliti. Ini pembahasan yang sudah pernah saya bahas, tapi saya patenkan di sini. Semoga ini bermanfaat. Terus ini bisa diterapkan. Ini sangat mudah dan sangat gampang. Ciptakan dulu sugesti bisa di otak kita, baru kita insya Allah bisa menerapkannya. Gitu. Oke, jangan lupa subscribe saya Naif Permana di channel yang sama, di komen, di share, di like, terus nanti di kolom komentar atau di WhatsApp ke saya ada yang tidak bisa dipahami dengan pembahasan kita ini, nanti kita lanjut ke dibahas di WhatsApp saya. Oke, salam santun Lopet Mania Nusantara, but yes.